Alladzi an'amana ni'aman mawfura wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasbagdayu. Itu langsung. Ada Bu. Maaf tadi, maaf. Ya Bapak Dr. Kiai Hanif ya. Benar ya? Benar ya? Maaf Pak, benar ya? Iya. Oke. Salam dari Bapak Direktur Bapak Kiai Yandi Asep Kota Kojali, khusus buat Bapak. Karena katanya teman dekat banget gitu. Saya waktu dekatnya dekat gimana gitu ya. Teman dekat kan. Kemudian juga yang saya hormati para kasih Kabupaten Indramayu, kemudian Bapak Camat, dalam hal ini diwakili oleh kasih pemerintahan ya tadi Pak. Iya, kasih Kesos, banyak salam, maaf perjalanan cukup jauh gitu ya. Kemudian tadi digoyang dengan gendang, jadi aduh payung saya udah rusak dah. Ya, kemudian Kepala KUA yang hadir pada saat ini lebih dari satu kepala kan ya? 5 kepala ya, 5 kepala KUA. Kemudian juga MUI ya, Ketua MUI juga yang tidak kita lupakan selama-lamanya, Bapak Direktur MTKD Kota Bandung. Jadi kalau Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, karena memang bentuk dan rupanya sama banget. Jadi untuk Kota Bandung dengan Indramayu sama-sama sebutannya kota kabupaten itu direktur, dan ini sama bobotnya gitu. Maksud saya bobotnya yang mana gitu ya. Lihat saja, belum apa-apa kalau ketika dia melangkah bumi sudah bergoyang. Apalagi kalau dia bergerak yang lain-lainnya. Kemudian juga mohon maaf teman-teman penyuluh juga, baik yang fungsional maupun non fungsional, semua hadir ya. Kemudian para santriwan dan santriwati, alhamdulillah semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya perkenalkan, saya Titin Supriyati, Ibu Siti Nurhalia. Bagaimana kami di Kota Bandung bisa berkiprah Bapak? Jadi satu, mohon maaf kalau memang tadi termasuk Ketua Pokjalu Kabupaten Indramayu mengatakan MTKD itu sebagai kiparat, saya tidak setuju. Karena selama ini saya yakin bahwa penyuluh itu kerja. Kerja nggak? Kerja Pak. Kecuali kalau penyuluh tidak kerja, dia berbuat dosa mengambil gaji. Tapi selama ini kerja, cuma mungkin kerjanya satu, belum di manage. Yang kedua, belum terlihat. Betul nggak? Karena saya yakin penyuluh itu teresep, dan kalau dilihat-lihat ria-ria, udah kayak begitu jalankan ikhlas, udah ngajar, dapat amplop beres, gitu kan? Bener kan? Tapi kerja kan? Kerja. Nah itu ya yang kami tidak setuju. Karena MTKD ini sebagai bentuk pengembangan. Jadi bukan berarti para penyuluh tidak bekerja, ada, cuma belum termanage. Jadi masing-masing gitu. Masing-masing beres ngajar. Kadang-kadang satu kecamatan aja nggak tahu balik. Satu kecamatan semua, yang satu kemana, ke desa mana nggak tahu, jadwalnya mana nggak tahu. Tapi dengan di manage, satu dengan yang lainnya bisa memberikan informasi dan memberikan laporan. Seperti itu. Jadi MTKD itu bukan sebagai penebus dosa, tetapi MTKD adalah sebagai satu bentuk inovasi para penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan. Karena kita lihat bahwa mau tepuk tangan, jangan ditahan ya Pak. Karena kita lihat bahwa Menkoas Bangpan tahun 1999 itu berbicara tentang tupoksi penyuluh agama
diberikan keluasan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dengan bahasa agama. Artinya apa? Bahwa kita semakin tahun dituntut untuk berinovasi dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan. Nah, salah satunya kami ada inisiator, yaitu Kepala Kementerian Agama Kota Bandung waktu itu Pak Haji Yusuf apa panjangannya? Yusuf Umar. Pak Haji Yusuf Umar mengajak para penyuluh, yuk kita studi banding ke Jakarta. Waktu itu ke Istiqlal tahun 2015 ya Pak Nanang ya. Ke Istiqlal 3 tahun ya Pak Nanang. Aduh, buat kurikulum ternyata untuk mengumpulkan orang itu susah. Penyuluh semua pintar, tapi bagaimana kepintarannya menjadi suatu yang tertulis itu sangat sulit. Kami hampir, istilah Sunda mah ngagoler, Pak Nandang, ngagoler teh jadi kecapean gitu ya. Silabus bagi-bagi teh. Kami buat. Setelah kami buat dikoreksi, alhamdulillah sudah jadi. Tinggal sekarang kami punya PR, materi untuk MPKD-nya itu belum ditulis dalam satu buku. Materinya sudah ada, karena kami terbentur oleh biaya, maka kami save dulu. Nanti itu akan disubsidi kepada mudaris-mudarisah. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan, karena ini sifatnya penguatan, saya ingin punya teman-teman di Pokjalu Indramayu menjadi penyuluh yang tetap bersemangat. Penyuluh Indramayu adalah orang pintar, orang yang punya inovasi-inovasi. Jangan sampai ada penilaian bahwa penyuluh ngambil lahan orang. Ada nggak? Terasa? Nyerobot ya? Enggak, penyuluh lebih pintar. Di otak kepalanya beribu-ribu file untuk memanage masyarakat. Cuma belum tahu bagaimana caranya, situ aja sebenarnya. Belum tahu caranya. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali perlu saya sampaikan di sini, saya juga mewakili teman-teman. Mohon maaf tidak bisa hadir semuanya. Di sini Pak Nandang sebagai sekretaris, Pak Nandang bisa lihatin ke sana nanti. Untuk para penyuluh mungkin tak anehnya, karena memang sebagai sekretaris umum di Pokjalu Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya saya bawa juga di sini Bu Hajah Nana sebagai bendahara. Jadi Bu Yani, saya bagus tadi sistem tembak jeger gitu. Anu tengah luar kan nyaisin pasti. Emang Bu Yani. Kalau kita tidak ada sistem tembak Bu, da isin. Orang Bandung masuk malu gitu. Ya. Iya. Jadi Bu Hajah Nana bagaimana saya mensupport ya teman-teman, ambil yang kira-kira bagus, yang bisa menjadi motivasi buat teman-teman di Indramayu. Bu Nana ini sebagai bendahara, kami ini tahun-tahun pertama sangat sedih, Bu Yani bisa enak. Waktu itu ada 2 kelas, 3 kelas, kami mengajar bus berebut papan tulis. Jadi kalau saya nggak bisa, kalau ceramah, oke, tidak pakai tag begini, kuat. Tetapi kalau ngajar saya harus ada yang namanya papan tulis, spidol, ataupun kita pakai PowerPoint. Kalau untuk ngajar seperti itu. Ada satu mudaris yang ketika itu papan tulis manusiawi, tetapi didorong oleh kekuatan ilahi untuk merubah masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah takut Bu, ada UTS, ada UAS, nggak apa-apa. Kemudian saya mengajak juga Ibu Gina Gantini. Bu Gina boleh lihat ke sana juga, biar teman-teman tahu. Lagi video? Ibu Gina ini sebagai salah satu wali kelas, dan beliau wali kelas di tingkat 3, di mana di tingkat 3 ini sifatnya lebih aplikatif. Jadi yang ilmu yang didapat dari tingkat 1, tingkat 2 itu dipraktekkan di tingkat 3. Hubungan erat dengan bidang kurikulum karena ada di terakhir itu ada yang namanya munakosah santri. Apa itu munakosah santri? Yaitu salah satu mata pelajaran yang ada di tingkat 3. Kemudian di semester 1, khusus di semester 1 untuk mengulang materi di tingkat 1 dan tingkat 2 yang telah diberikan oleh para modaris kepada santri supaya bisa dipertanggungjawabkan, bisa diskusikan di temannya, kemudian nilai tersebut masuk ke rapor seperti itu. Nah, setelah selesai munakosah dalam 1 semester itu dijilid menjadi 1 makalah. Kemarin ketika wisuda dari 438 santri itu
kami diberikan satu makalah dari kota, makalah Manakosta, yang kedua sebagai percontohan dari Kecamatan Kiara Condong, dan yang satu adalah makalah tafsir. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi panduan nanti buat mudaris yang ada di kecamatan. Itu ya Bu Gima. Kemudian juga di sana tadi Bu Nurdea, Bu Yani, saya manggilnya Bu Yani. Ya Bu Yani, tadi ada yang namanya pendampingan intern. Nah, itu konsep awalnya memang kami belum jabarkan. Ketika sekarang sudah dijabarkan bahwa yang namanya pendampingan intern itu yaitu amaliyah tadris. Jadi santri itu sebelum lulus di semester akhir tingkat 3 itu harus praktek mengajar di ada tingkat, yaitu tingkat 2 dan tingkat 1. Jadi ngajar, ini ngajar. Ada yang belum beres 5 menit lagi. Alhamdulillah, ada dulu dia kaget gitu. Alhamdulillah, pada belum 5 menit lagi. Ada yang seperti itu. Ngajar. Jadi kalau ngajar intern itu ngajarnya cukup di AD tingkat di MPKD. Itu namanya pendampingan intern. Dan sebelum itu pun, sebelum mengajar mereka dibekali ada tambahan satu lagi teori